Barusan di sudut mata gue ada yang gerak. Dan sekarang dia masih di situ. Cuy, lu pernah gak sih ngerasa diliatin padahal lu itu lagi sendirian? Gue kira itu cuman halu. Gue masih inget banget malam itu. Dan jujur, kalau gue bisa milih sih, gue pengen lupa. Waktu itu cuy, gue itu lagi duduk di kamar. Rumah waktu itu lagi kosong. Ibu dan ayah lagi pergi keluar kota. Ya biasalah, rumah jadi kerasa gede banget kalau lagi kosong. Jam di HP waktu itu nunjukin jam 21.47. Lampu kamar waktu itu udah gue matiin. Cuma nyisain cahaya dari layar laptop. Suara kipas angin yang muter pelan. Dan itu terjadi dimulai dari hal kecil. Kayak di sudut mata gue ada sesuatu yang bergerak cepet banget. Cuman sekilas saja. Dan waktu itu gue pun langsung nengok cuy. Dan ternyata kosong. Gak ada apa-apa. Ya kalau dipikir-pikir cuy, jelas gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa. Ya karena semua pintu udah gue kunci. Pastinya gak ada siapa-siapa. Dan gue pun gak ada peliharaan hewan. Waktu itu gue cuma bisa ketawa kecil ya. Apaan sih gue nih? Halu banget ya. Dan setelah itu gue pun balik lagi fokus ke layar laptop gue. Tapi beberapa menit kemudian kejadian itu terjadi lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dan untuk kali ini cuy, gue tuh mutusin untuk gak langsung nengok. Gue cuman diem. Dan pelan-pelan gue geser mata gue ke arah pojok kamar. Dan masih aja tetap kosong. Gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa. Tapi ada satu hal yang beda. Lebih ke kayak kamar gue tuh rasanya kayak jadi terlalu apa ya? Jadi terlalu sepi. Akhirnya cuy, gue mutusin buat matiin laptop. Dan itu keputusan yang paling tolol yang gue lakuin malam itu. Karena begitu gue putusin matiin laptop, kamar gue menjadi lebih gelap. Karena cuy, di saat keadaan semakin gelap, lo itu bakalan mulai ngeliat hal-hal yang sebelumnya itu gak ada. Akhirnya gue pun mutusin buat nyalain lampu kamar gue. Gue pun cuman bisa ngomong ke diri sendiri, enggak, ini cuman pikiran gue aja. Dan jujur, gue saat itu mulai percaya. Sampai 15 menit kemudian, gue pun mutusin untuk pergi ke kamar mandi. Dan lampu kamar mandi gue itu warna putih dingin. Cermin gede di depan. Dan gue pun mutusin buat cuci muka. Dan pas gue lagi ngelap muka gue tuh, tiba-tiba tirai shower di belakang gue itu geser. Kayak yang ketari dikit demi sedikit. Waktu itu gue langsung nge-freeze dan cuman berpikir, angin kali ya. Padahal kalau diingat-ingat lagi, jendela kamar mandi gue waktu itu udah gue tutup. Dan waktu itu pelan-pelan gue ngeliat ke cermin. Dan di cermin itu
gue cuma ngeliat diri gue sendiri. Dan akhirnya gue cuma bisa ketawa terpaksa ya. Anjir, lu apaan sih? Imajinasi tuh. Gue cuma ngeliat diri gue sendiri di cermin. Mata gue waktu itu agak merah. Ya mungkin karena gue capek waktu itu ya. Gue deketin muka gue ke kaca dan gue bilang pelan, imajinasi. Kalau dipikir-pikir aneh ya. Kata itu tuh kerasa kayak yang bukan cuma buat nenangin diri, tapi kayak gue itu lagi ngasih nama ke sesuatu. Akhirnya cuy, gue matiin lampu kamar mandi, keluar dan putusin buat balik ke kamar. Gue pun waktu itu langsung rebahan, cuman bisa ngeliat langit-langit sama dengerin suara kipas angin yang muter pelan dan bayangan kipas muter di atas plafon. Dan dari luar kamar ada cahaya yang masuk dari lorong. Bayangannya itu bergerak pelan, kayak ada yang lewat. Dan waktu itu gue langsung nutup mata gue dan gue cuman bisa bilang, enggak, enggak, ini cuman imajinasi. Gue pun ulang terus di kepala gue, imajinasi, imajinasi, imajinasi. Sampai-sampai gue pun hampir ketiduran cuy. Lu tahu fase itu gak sih? Yang setengah sadar, setengah mimpi. Dan di situ cuy, gue itu ngerasain sesuatu. Bukan suara, bukan gerakan, cuman ada sesuatu atau sosok yang hadir. Kayak ada sesuatu di atas gue. Dan kemudian gue pun mutusin buat buka pelan mata gue yang awalnya tuh gelap. Dan kemudian pelan-pelan mata gue mulai adaptasi. Dan di situ cuy, gue mulai ngeliat sesuatu. Di pojok langit-langit kamar gue ada sesuatu. Gak jelas, tapi terlalu padat sih kalau gue sebut itu bayangan. Dan sesuatu itu cuy lagi ngeliatin gue. Dan saat itu cuy, gue tuh gak bisa gerak. Entah itu yang dinamain rep-repan atau sleep paralysis. Yang jelas gue gak tahu. Tapi cuy, yang ini tuh beda. Karena sesuatu itu mulai tersenyum. Tapi senyumnya itu yang bukan kayak senyum manusia. Dan pelan-pelan gue pun mulai ngedengar suara. Bukan yang dari luar, tapi dari dalam kepala gue. Lo yang manggil gue? Ngedenger itu, gue pun langsung panik cuy. Gue cuma bisa berkata, apaan sih? Imajinasi. Suara itu ngikutin kata yang gue bilang tadi di depan cermin waktu gue ada di kamar mandi. Dan saat itu juga gue sadar, setiap kali gue bilang imajinasi, setiap kali gue nolak rasa takut gue gak lagi ngilangin itu, tapi gue lagi ngasih bentuk. Dan sosok itu terlihat makin jelas, kayak bayangan yang lagi belajar jadi manusia. Dan sosok itu cuy mulai turun pelan-pelan dari pojok langit-langit kamar menuju ke arah gue. Di saat sosok itu makin mendekat, gue pun pingin teriak, tapi cuy gak bisa. Dan pas wajahnya sosok itu deket banget, gue pun bisa lihat wajah itu dengan jelas. Wajah itu wajah gue sendiri. Tapi wajah gue itu rusak. Senyumnya robek sampai pipi. Dan kemudian dia pun berbisik, Sekarang gue nyata. setelah mendengar bisikan itu, gue pun terbangun. Keringetan dan nafas sudah gak karuan cuy. Dan ternyata saat itu udah pagi. Cahaya matahari udah masuk ke kamar gue. Gue pun akhirnya berpikir,
cuman mimpi. Tapi cuy, pas gue duduk, gue itu masih gemeteran. Gue masih kepikiran dengan mimpi gue itu. Akhirnya gue putusin buat ke kamar mandi, cuci muka, dan pas gue ngaca, gue berhenti. Gue ngeliat di kaca itu ada sesuatu yang aneh. Gerakan bayangan gue di cermin itu kayak yang telat. Gerakannya tuh kayak yang telat sedetik. Dan di sedetik itu cuy, bayangan gue itu malah senyum duluan sebelum gue. Dan sejak kejadian itu, gue pun mutusin buat gak pernah lagi bilang kata itu. Karena sekarang gue tahu beberapa hal. Kalau lo pikirin terlalu dalam, dia itu bakal balik mikirin lo. Dan percaya atau enggak sih cuy, kadang itu bukan imajinasi lo. Kadang itu nungguin lo buat diakuin. Sekarang gue gak pernah lagi bilang kata itu karena dia masih bisa dengar. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Imagination. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the